Halo sahabat Wido, selamat datang di acara Podcast King, podcastnya kantor imigrasi Ngurah Rai. Nah, senang sekali kita kali ini sudah kedatangan dua orang tamu spesial, jauh-jauh datang dari Tanjung Balai Karimun. Langsung saja kita sapa, ada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Bapak Fris Sumolang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Moko. Siap, Pak. Selamat datang di Imigrasi Ngurah Rai, Pak. Terima kasih. Ini saya seperti melihat rumah kedua saya karena saya dulu pernah bertugas di sini. Wah, siap. Datang kembali ke sini jadinya, Iya, Pak. iya kan. Melihat kawan-kawan, rekan-rekan dulu yang sama-sama bertugas di Ngurah Rai. Siap. Nanti akan kita gali lebih dalam nih dari Bapak Fris, kesan-kesannya dulu selama di sini, sama setelah datang lagi kembali ke sini. Baik. Di tamu kita yang kedua ini juga tidak kalah spesial. Ada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Bapak Lutfi. Selamat siang, Pak Lutfi. Selamat siang, Bapak Moko. Siap, selamat datang, Pak, di Imigrasi Ngurah Rai, Pak. Makasih atas sambutannya. Siap. Nah, sahabat Mido, selama 20 menit ke depan kita akan coba menggali lebih dalam nih terkait keimigrasian khususnya di Tanjung Balai Karimun. Mungkin langsung saja kita mulai, kita gali bagaimana dari wilayah kerja mungkin, Pak, ya. Sebenarnya Tanjung Balai Karimun, mungkin sahabat Mido juga di rumah penasaran, wilayah kerjanya itu meliputi wilayah mana saja, Pak? Kemudian pelayanan keimigrasian apa saja sih, Pak, yang diberikan oleh Tanjung Balai Karimun? Mungkin dari Bapak Lutfi, Pak. Wilayah kerja kami lebih dominan ke lautan. Lebih banyak kita pengawasan terhadap kapal-kapal tanker atau kapal-kapal yang lalu lalang di wilayah kita. Kalau pelayanan kantornya, kebetulan di sana ada perusahaan Italia namanya PT Saipem, yang mana sebelum pandemi itu TKA-nya sebanyak 1.200 orang. Sekarang selama pandemi tinggal 200, yang mana disebabkan dilarangnya TKA yang bersangkutan dari negaranya untuk kembali ke Karimun. Berarti sudah mulai berkurang juga jumlah pelayanan untuk WNA, Pak, ya? Ditambah lagi kami punya TPI Lautan, yang mana dalam sehari kalau nggak pandemi itu ada sekitar 12 pelayaran, 4 ke Singapura, 4 ke Johor Bahru, 4 ke Malaysia. Dari Maret 2020 sampai sekarang ditutup. Jadi tidak ada perlintasan WNI maupun WNA di TPI kita akibat pandemi ini. Berarti TPI sudah tutup, Pak, ya? Sementara, Pak, ya? Walaupun secara Permen 234 kemarin sudah, tapi tidak ada batasnya Permen Kumham, harus ada keputusan dari Menteri Perhubungan, stakeholder di sana yang belum mengizinkan orang lalu lalang di TPI kami. Baik. Tapi tetap ada petugas kita yang standby di sana untuk penyelesaian kapal-kapal kargo, kapal-kapal hasil bumi, itu sementara itu. Baik. Berarti yang masih beroperasi mungkin kargo, Pak, masih lewat Kargo, situ, kapal tanker, oil tanking, karena di sana ada PT Oil Tanking, yang dimana sering ada ekspor impor minyak BBM kita dibeli sama India. Jadi bisa dibilang kalau selama masa pandemi ini lebih dominan mana, Pak? Pelayanan kepada WNA atau WNI, Pak, yang diberikan, Pak? Yang untuk sementara ini dominan ke WNA, masih ada karena di sana masih ada pemegang dasus kim. Ada 4 kapal hisap, rata-rata satu kapal hisap itu 7 sampai 10 WNA-nya pemegang dasus kim. Nah, ini penjelasan dari Bapak Lutfi ini sangat menarik, ya. Apalagi kalau kita mencoba mencermati, Pak, ternyata wilayah Tanjung Balai Karimun itu memang berbatasan langsung gitu, Pak, ya, dengan negara lain, Pak, ya. Ada Singapura di bagian utara dan semenanjung Malaysia juga, Pak, ya. Nah, berarti sebelum pandemi itu mungkin lebih aktif lagi gitu, Pak, ya, perlintasan di sana. Sebelum pandemi, Pak, lalu lintas orang tiap hari di TPI saya itu bisa sampai 1.500 sampai 3.000. Setahunnya bisa sampai 168.000 lintasan WNI maupun WNA. Itu aja. Ya istilahnya kalau nggak pandemi ya sama lah sama Ngurah Rai. Kalau Ngurah Rai transportasi udara, kami transportasi
kapal. Kapal, betul. Kira-kira ada perbedaannya nggak sih Pak, tantangan tersendiri kalau Ngurah Rai kan selama ini TPI-nya TPI udara gitu Pak ya, dan sedangkan yang dihandle oleh Tanjung Balai Karimun ini TPI laut Pak, mungkin ada tantangan tersendiri Pak? Kalau tantangan sendiri yang suka kami was-was itu peredaran narkoba. Tapi kami intinya itu kan karena domainnya BNN, kami koordinasi sama instansi yang berwenang. Baik. Nah, jadi memang mungkin begini, sebelum ke Pak Lutfi, bahwa Tanjung Balai Karimun ini, kantor imigrasi Tanjung Balai Karimun ini adalah satu bagian dari kantor wilayah Kepulauan Riau ya. Baik. Untuk unit pelaksana teknis imigrasi, kita ada 9 unit pelaksana teknis di imigrasi yang ada di Kepri. Salah satunya Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun Pak. Jadi kita ada dari ujung itu yang berbatasan dengan Vietnam, itu ada kantor imigrasi Ranai, kemudian Tarempa, kemudian turun Tanjung Balai Karimun, kemudian ada Kanim Dabo Singkep, ada Kanim Sus Batam, yang seperti di Ngurah Rai ini, kemudian ada Kanim kelas 2 Belakang Padang, ada Tanjung Uban, dan Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Jadi ada 9 kantor imigrasi dan 1 rudenim ya yang ada di Kepri. Nah, Kepri secara geografis itu ada 95% lautan dan 5% daratan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pelayanan yang berbeda dengan yang ada di Ngurah Rai ya, yang seperti Mas Moko tanyakan tadi. Nah, kami juga dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Pak Dirjen, sudah menetapkan Kepri sebagai laboratorium hidup dan pilot project untuk penegakan hukum keimigrasian di laut. Jadi ada kapal-kapal patroli kita di sana, yang termasuk Tanjung Balai Karimun juga mempunyai 1 kapal patroli dan 1 kapal speed yang untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum keimigrasian, termasuk pengawasan di perairan. Nah, jadi kemudian saya dengar juga bahwa di sini di Bali khususnya ada juga nanti akan sudah ya ditetapkan sebagai pilot project juga ya, atau laboratorium hidup untuk penegakan hukum keimigrasian di darat ya, yang saya dengar itu. Nah, ini bagian dari perkembangan kita melaksanakan fungsi keimigrasian kita ya. Nah, tentu nanti bagaimana Tanjung Balai Karimun ini melaksanakan menuju TBK, nanti Pak Lutfi ini menjelaskan sesuai pertanyaan tadi. Baik. Gitu. Itu tadi penjelasan yang cukup lengkap Pak ya, bagaimana memang dengan 95% lautan jadi tantangan tersendiri di sana Pak ya. Iya. Untuk pengawasan keimigrasian. Jadi sahabat Mido, ternyata ada perbedaan sedikit ya dengan imigrasi Ngurah Rai. Kalau di imigrasi Ngurah Rai itu TPI udara, karena ada bandar udara. Kalau di Tanjung Balai Karimun dia punya TPI laut di sana. Nah, kita coba beralih ke Pak Fris nih. Ya. Kita pengen nanya kesan-kesannya nih Pak. Dulu mungkin diceritakan sedikit Pak. Dulu di sini tahun berapa, sebagai apa, dan gimana kesannya setelah kembali lagi ke rumah kedua ini Pak? Baik, terima kasih Mas Moko. Siap. Jadi saya sangat bersyukur dan bersuka cita ini kembali datang dan melihat Ngurah Rai. Saya dulu bertugas sebagai Kabid Darinsub, yang sekarang kalau itu Kabid TPI ya. TPI betul Pak. Selama 2 tahun, kurang lebih saya 2 tahun bertugas di Kabid Darinsub Ngurah Rai. Nah, untuk kantor imigrasi ini saya mengalami kantor imigrasi Ngurah Rai itu waktu masih di bandara ya? Di Ruko, dekat bandara ya. Sana 3 lantai, tapi kecil gitu ya. Pelayanan kita tidak bisa mengatur dengan baik pelayanan karena kecil layoutnya. Dan saya termasuk yang menjadi pelaku lah sejarah untuk
berdirinya kantor ini sebagai tim baik. kita untuk membangun kantor ini. Ketika selesai, sebelum peresmian, saya dipindahkan, ditugaskan ke Tual gitu ya. Jadi belum sempat menikmati kantor baru ya. Kantor baru di sini. Ya. Jadi ketika masuk tadi, wow, saya lihat suasananya sudah berbeda, sudah tertata bagus, rapi, bersih. Ini menandakan sebagai suatu kantor yang modern. Ya, bisa menjadi contoh seluruh kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Berarti banyak peningkatan begitu Pak ya? Ya. Dari kantor lama Pak. Sangat banyak ya. Mungkin ada Pak yang paling berkesan Pak dari pertama datang di kantor imigrasi Ngurah Rai yang sekarang Pak? Itu, jadi ketika masuk itu saya langsung kelihatan lega. Kalau dulu memang waktu kita konsep bangun pertama kali memang masih ada kaca-kaca gitu, jadi kelihatan sempit ya. Jadi setiap ruang pelayanan disekat-sekat ya. Tapi ini ketika masuk saya langsung lihat, wah, plong, lega gitu kan. Dan itu sebenarnya kan kita memberikan kenyamanan kan kepada publik ya, yang datang untuk menerima layanan kita kan di sini. Nah, saya lihat, wah, sangat bagus dan sudah terjadi banyak perubahan. Baik, itu kesan dari Pak Fris tadi. Jadi sahabat Mido yang belum sempat berkunjung ke imigrasi Ngurah Rai mungkin bisa langsung mengamati sendiri dengan datang langsung nanti ya. Iya, betul. Baik, kita coba beralih ke Pak Lutfi Pak terkait saat ini mohon dukungan dan doa juga Pak ya dari sahabat Mido semua, sama-sama sedang berproses untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, kita coba gali lebih dalam Pak, bagaimana Pak persiapan yang dilakukan di sana Pak untuk sejauh ini Pak? Jadi saya di sana intinya gimana masyarakat TBK saya buat puas dengan layanan kami. Ada beberapa inovasi yang sudah saya laksanakan, itu namanya inovasi Sipalang. Sipalang Pak? Ya, yang mana tapi khusus berlaku untuk yang Pulau Karimun saya, karena di saya ada 2 pulau lagi, Kundur dan Tanjung Batu. Jadi untuk Manula, dia hanya sekali proses di kantor saya. Hanya untuk foto. Foto aja Pak? Paspornya nanti anggota saya yang mengantar ke rumah. Terus yang kedua, inovasi saya kemarin selama PIM 3, itu namanya Simantap. Simantap Pak? Ya. Baik. Itu inovasi berbasis aplikasi. Yang mana orang asing cukup sekali datang di kantor saya. Simantap itu Pak ya? Ya, jadi datang pertama itu permohonannya mereka upload online, berbasis online. Pak ya? Terus nanti setelah diverifikasi sama seksi status scam, dikeluarkan kode untuk membayar. Setelah membayar, dia membayar dapat barcode. Nah, nanti di kantor saya dia tidak ngambil antri, tinggal scan barcode. Baik. Setelah itu nunggu proses foto. Habis selesai proses foto pelayanan, saya suruh memberi penilaian petugas kami. Baik, tidak baik, puaskan. Baik. Jadi 2 inovasi tadi Pak ya, Sipalang dan Simantap. Ya. Kalau Sipalang khusus untuk WNI Pak ya, Manula Pak ya? WNI Manula. Kalau yang Sipalang untuk WNA. WNA dengan berbasis online, jadi WNA hanya datang untuk foto Pak? Untuk foto. Setelah dia kita kirim untuk notifikasi untuk pembayaran. Baik. Itu tadi ternyata sahabat Mido ada 2 inovasi andalannya Pak ya dari Tanjung Balai Karimun. Kita doakan semoga dengan 2 inovasi ini memang benar-benar wujud dari komitmen memberikan pelayanan terbaik Pak ya. Semoga juga bisa segera untuk meraih wilayah bebas dari korupsi Pak ya. Ini ada satu lagi. Oh, ada lagi yang Pak? Belum, karena baru alatnya datang. Rencana saya yang orang asing nanti kita foto di lokasi kerjanya. On spot, sekarang ini? On the spot gitu Pak? On the spot. Tapi belum terrealisasi karena barangnya baru bulan kemarin kami ambil dari direktorat. Jadi nanti pun pokoknya saya tuh ini tadi, gimana saya ingin memuaskan pelanggan imigrasi, WNI maupun WNA. Baik. Tapi itu belum karena masih
dirapikan ke sistemannya, ya mungkin insya Allah di November ini kami launching. Itu tadi ada rencana inovasi untuk jemput bola ibaratnya Pak ya? Jemput bola lah istilahnya. Pelayanan keimigrasian jemput bola. Baik, itu tadi sahabat Mido, statement dari Pak Lutfi. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada kesan-kesan Pak atau tambahan untuk imigrasi Ngurah Rai Pak yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Fris terlebih dahulu Pak. Saya mengharapkan kantor imigrasi Ngurah Rai ini mendapatkan predikat WBBM sesuai yang dicita-citakan dan sesuai dengan komitmen bersama ya dari Pak Kakadim dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan tahun ini tercapai. Maju terus Ngurah Rai. Siap. Sukses selalu. Siap. Amin. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Fris. Mungkin dari Pak Lutfi Pak. Ya kesan-kesan saya di sini, saya mendapat inovasi yang mungkin insya Allah akan saya terapkan di tempat saya. Karena Ngurah Rai 2017 saya lihat kemari itu penambahannya luar biasa. Yang saya pun sangat takjub. Jadi untuk ke depan mudah-mudahan Ngurah Rai dapat WBBM. Amin. Karena jadi cerminan kita Pak. Karena kan selama ini Indonesia dianggap kurang baik pelayanannya. Mudah-mudahan Ngurah Rai ini jadi role model cermin bangsa Indonesia di luar negeri. Amin. Siap, itu semangat dari Pak Lutfi tadi untuk imigrasi Ngurah Rai. Baik, terima kasih banyak. Siap. Atas waktunya, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Pak Lutfi. Terima kasih Pak Moko. Sampai beli jumpa. Moko ya. Siap, siap. Beli Moko ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Pak. Iya, makasih. Itu tadi diskusi kita dan sharing-sharing dengan Pak Lutfi dan Pak Fris dari Tanjung Balai Karimun. Terima kasih sahabat Mido sudah mengikuti diskusi kita kali ini dan sampai jumpa di podcast King di episode selanjutnya. Sampai jumpa.